Halo sahabat, kita berjumpa lagi di channel Petani Kreatif. Nah, di video kali ini saya akan menunjukkan kepada sahabat tanaman buah dalam pot atau tabulam pot jambu kristal yang baru kita tanam sekitar 3 minggu yang lalu dan sudah mengeluarkan buah seperti ini. Nah, seperti apa prosesnya? Saksikan terus video ini sampai habis. Nah sahabat, seperti yang sudah sahabat saksikan di thumbnail, bahwa tanaman buah jambu kristal saya ini baru berumur 3 minggu setelah tanam sudah mengeluarkan buah. Nah, apa rahasianya sahabat? Sahabat, tanaman buah dalam pot memerlukan treatment atau perawatan secara khusus yang sedikit berbeda dengan cara penanaman yang biasanya. Nah, salah satu hal yang terpenting dalam perawatan tabulam pot ini adalah pemilihan media tanam yang baik dan subur. Sahabat petani kreatif, seperti sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa tanaman jambu kristal ini sudah mengeluarkan bunga saat baru berumur 3 minggu setelah saya tanam di planter bag. Nah, kira-kira seperti ini pentil yang sudah keluar setelah 3 minggu saya melakukan pindah tanam ke planter bag ini. Nah, tanaman jambu kristal ini bibitnya saya dapatkan secara online. Saya membeli melalui marketplace yaitu Shopee, dan saat saya membeli tanaman ini sudah berumur sekitar 3 hingga 4 bulan. Nah, setelah saya terima bibit ini, saya melakukan karantina terlebih dahulu selama kurang lebih 1 bulan. Sahabat bisa menyaksikannya di video saya sebelumnya di channel ini. Nah, setelah 1 bulan di karantina, tanaman ini saya pindahkan ke dalam planter bag seperti ini. Nah, sahabat, media tanam sangat penting dalam pertumbuhan tabulam pot. Nah, di sini saya mengolah media tanam secara khusus dengan menggunakan berbagai bahan. Sahabat bisa menyaksikan pengolahan media tanam yang subur di video saya yang ini. Nah, di sini saya menggunakan ada 5 macam media tanam yang saya campurkan menjadi satu. Nah, media tanam yang pertama saya menggunakan tanah sebanyak 2 bagian, lalu saya menggunakan sekam busuk 1 bagian, sekam bakar 1 bagian, pupuk kandang dari kotoran hewan 1 bagian, dan yang terakhir saya menggunakan arang kayu. Sahabat bisa menggunakan arang kayu ataupun arang dari batok kelapa. Proses pemilihan dan juga pengolahan media tanam yang baik akan memberikan unsur hara yang cukup yang sangat diperlukan bagi pertumbuhan tanaman, sehingga tanaman kita dapat tumbuh dan berkembang dengan subur. Nah, perlu sahabat ketahui di sini saya sama sekali tidak menggunakan pupuk kimia dalam proses penanaman tabulam pot. Salah satu hal yang seringkali dialami oleh para petani jambu kristal adalah bunga jambu kristal ini mudah rontok. Nah, di sini saya menggunakan treatment secara khusus agar buah jambu kristal ini tidak mudah rontok. Di sini saya menggunakan arang batok kelapa atau arang kayu. Nah, arang batok kelapa atau arang kayu ini kita taburkan di atas permukaan tanah atau pada bagian akar tanaman ini. Berdasarkan pengalaman saya, arang batok kelapa atau arang kayu ini sangat bermanfaat untuk mempertahankan bunga agar tidak rontok. Sahabat juga dapat mengaplikasikan hal ini pada tanaman buah lainnya. Nah, caranya adalah arang batok kelapa ini ditaburkan pada bagian akar tanaman, lalu sahabat dapat menimbun atau menutupnya sedikit dengan media tanam. Atau sahabat bisa juga menggunakan cara lain, yaitu arang ini direndam di air semalaman, lalu airnya tersebut dikocorkan pada bagian akar tanaman. Cara lain yang bisa kita lakukan
untuk mencegah kerontokan pada bunga atau buah jambu kristal ini, yaitu jika salah satu ranting sudah mengeluarkan bunga, maka kita lakukan potes pucuk atau pemotongan pucuk pada bagian atas dari ranting yang sudah mengeluarkan bunga. Nah, kita lakukan pemotongan seperti ini. Nah, dengan cara ini maka nutrisi akan tersalur seluruhnya ke buah sehingga bunga atau buah ini dapat berkembang lebih maksimal. Sahabat petani kreatif, selain hal-hal yang sudah saya sebutkan tadi di atas, ada beberapa hal lain yang perlu diperhatikan dalam proses perawatan tabulum pot ini. Salah satunya adalah penyiraman. Pada tanaman yang sudah mengeluarkan bunga atau bakal buah seperti ini, penyiraman cukup dilakukan pada sore hari. Berdasarkan pengalaman saya, jika kita melakukan penyiraman pada pagi hari, maka hal itu akan berpotensi menimbulkan kerontokan pada buah. Oleh karena itu, maka saya melakukan penyiraman pada sore hari, terutama pada tanaman jambu kristal, karena tanaman jambu kristal ini sangat rawan mengalami kerontokan buah. Nah, demikianlah sahabat video kita kali ini. Jika kalian suka, klik tombol like, komentar, dan subscribe channel ini agar dapat terus berkembang dan memberikan informasi yang menarik dan penting seputar dunia pertanian. Terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.